Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 121 Pertempuran Berkelanjutan. Dari suatu tempat di Xuan Yuan, sebuah suara keras keluar, "Duan Gang, kamu satu-satunya yang tersisa di Xuan Yuan kali ini. Kamu harus masuk 3 besar kali ini, jika tidak, Xuan Yuanku akan berada di bawah. Jangan khawatir, Duan Gang akan melakukan yang terbaik." Di halaman King Long Yuan, Zhang Muyun dan Zuo Yirong berdiri berdampingan. "Kakak Muyun, Duan Muyun yang pasti ingin memenangkan tempat pertama kali ini, apakah kamu yakin?" tanya Zuo Yirong. "Di tahun lain, Lu Ming bisa menjadi lawanku. Selain itu, tidak ada orang lain." Zhang Muyun menghela nafas dengan santai. Dalam desahan itu, dia tampak sedikit kesepian, tetapi pada saat yang sama menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur. Banyak orang yang menantikan duel puncak besok. Awalnya, semua orang mengira ada 2 hal utama yang menarik dalam kontes 4 akademi ini. Yang pertama adalah berapa banyak tempat yang bisa dijangkau voli. Kedua, dalam pertarungan antara Duan Muyunyang dan Zhang Muyun yang bisa memenangkan tempat pertama. Bagaimanapun, Duan Muyunyang adalah raja pemula di sesi itu, tetapi dikalahkan oleh orang lain, dia selalu ingin mengalahkan Zhang Muyun. Tapi sekarang, ada satu hal lagi yang harus diperhatikan. Rookie tahun ini, Wang Luming, akan dapat peringkat pada akhirnya. Karena itu, ini bahkan lebih mengasyikkan. Untuk mengantisipasi semua orang, suatu malam berlalu, dan tepat setelah fajar, Feng Wu dan Mulan tiba di asrama Luming. Setelah itu, semua orang sarapan dan berjalan bersama menuju Tanah Dabi. Ketika mereka tiba, mereka terkejut, sudah ada lautan manusia di sini, dan jumlah orangnya jauh lebih banyak dari kemarin. Beberapa murid tingkat perak yang tidak datang kemarin meletakkan apa yang mereka lakukan dan datang ke sini. Selain itu, beberapa tetua berjubah perak juga bergegas ke sini. 10 orang hari ini semuanya adalah jenius sejati, bukan jenis murid lama yang terjebak di puncak seni bela diri tingkat 9 dan tidak dapat menembus. Mereka tidak terlalu tua, tetapi mereka menekan kultivasi mereka sendiri. Selama mereka menembus ranah Great Martial Master, mereka juga jenius di antara Great Martial Master, dan mereka bahkan dapat melompati peringkat. Di masa depan, mereka mungkin ada di daftar perak, jadi murid tingkat perak juga melampirkan yang hebat penting bagi mereka. Tidak lama kemudian, para dekan dan kepala 4 halaman datang. Bum 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 bum. Dengan 9 lonceng merdu berbunyi, pertarungan 10 besar yang menarik hanyalah permulaan. Oke, sekarang duel 10 besar baru saja dimulai. Kali ini duel akan dibagi menjadi 9 babak. Babak pertama, tendangan voli melawan Duan Muchen, diumumkan. Semangat semua orang tiba-tiba terangkat. Mereka tidak menyangka adegan pertama akan menjadi sorotan. Duan Muchen yang menempati peringkat kelima di peringkat perunggu akan berhadapan di udara. Siapa yang akan menang? Di peron, keduanya berdiri berhadapan. Duan Muchen, seorang jenius langka dari keluarga Duanmu, tidak tertandingi dalam ilmu pedang, nomor 2 setelah Zhang Muyun dalam daftar perunggu. "Duan Muchen, kamu bukan lawanku." Ling Kong masih percaya diri, liar dan galak. "Belum tentu," Duan Muchen berkata dengan dingin. "Desir! Desir!" Keduanya bergerak pada saat bersamaan. Energi pedang Duan Muchen tak tertandingi, memotong langit, sangat kuat. Sayangnya, dia memukul voli. Ling Kong tidak peduli jenis energi pedang apa yang Anda miliki, dia menghancurkannya dengan batang besi. Ketika Ling Kong meletuskan Beast Maniac Arc, Duan Muchen benar-benar tak terkalahkan, dan sepenuhnya ditekan oleh serangan kekerasan Ling Kong.
Kali ini, Voli menang. Lingkong menang. Duan Wuchen bahkan bukan lawan Lingkong, dan Lu Ming, yang lebih kuat, harus berada di atas Duan Wuchen. Tentu saja, Lu Ming dan Lingkong mampu mencapai 5 besar. Ling kemenangan Kong, mau tidak mau mengingatkan orang pada Lu Ming. Pertandingan kedua, Zhang Muyun versus Dong Che. Wasit mengumumkan dimulainya pertandingan kedua. Dalam pertandingan ini tidak ada ketegangan, sebelum bergerak, Dong Che langsung kebobolan. Mengetahui bahwa Anda tidak terkalahkan, tidak bijaksana untuk menyerang dengan paksa. Hari ini bukan duel, masih banyak lagi ronde yang akan datang. Jika konsumsinya terlalu besar akan merugikan pertarungan selanjutnya, lebih baik mengaku kalah saja. Pertandingan ketiga, Lu Ming versus Cheng Feiluan. Ini sebenarnya Cheng Feiluan. Hati Lu Ming tergerak, dan keduanya masuk 10 besar di Akademi Suzaku. Keduanya menaiki platform pertempuran dari area yang sama. Cheng Feiluan, 17 atau 18 tahun, mengenakan gaun merah, kecantikannya tak tertandingi. Di antara 10 besar, hanya ada 2 wanita. Cheng Feiluan dan Zhuo Yirong, keduanya adalah wanita cantik terkenal dari sekte pedang Suanyuan. Mereka dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita cantik terbaik dari sekte pedang Suanyuan. Pada saat ini, mata indah Cheng Feiluan cerah, dia memandang Lu Ming, dan berkata, "Saudara muda Lu Ming, saya tidak menyangka kita akan cocok di pertandingan pertama, ini terlalu kebetulan." Lu Ming tersenyum dan berkata, "Ini memang kebetulan, tolong juga kakak, ajari aku." "Tidak apa-apa mengajariku, bagaimana aku bisa menjadi lawanmu? Kali ini, aku mengaku kalah." Mata indah Cheng Feiluan berkilat, dan dia sedikit tersenyum. "Ah, mengaku kalah." Lu Ming sedikit bingung. "Itu benar, saudara muda Lu Ming, kamu adalah harapan Akademi Suzaku kami, kali ini terserah kamu." Cheng Feiluan menyipitkan matanya, tersenyum tipis, lalu berjalan meninggalkan platform pertempuran. Kemudian, pertandingan pertama Lu Ming berakhir dengan mudah. Murid Akademi keempat tidak terlalu terkejut, Cheng Feiluan dan Lu Ming sama-sama murid Akademi Suzaku, jadi tidak ada alasan bagi mereka untuk bersaing satu sama lain dan menyia-nyiakan kekuatan tempur mereka. Pertandingan keempat, Duan Mu Yunyang versus Zhuo Yirong. Pertandingan berlanjut. Tidak ada ketegangan antara Duan Mu Yunyang dan Zhuo Yirong. Zhuo Yirong hanya melakukan beberapa gerakan simbolis, dan ketika dia melihat bahwa dia tidak terkalahkan, dia menyerah begitu saja. Setelah itu, game kelima juga menjadi salah satu yang lebih diperhatikan semua orang di babak pertama. Bu Xingkai versus Duan Gang. Bu Xingkai, yang ketiga di peringkat perunggu, dikenal sebagai tembakan pertama, dan kekuatan serangannya sangat kuat. Dan Duan Gang, keempat dalam daftar perunggu, dikenal sebagai master pertahanan nomor 1. Tidak ada seorang pun di antara murid tingkat perunggu yang dapat membandingkannya dalam kemampuan pertahanan. Sejalan dengan itu, kemampuan jarak dekat Duan Gang juga sangat kuat. Ini adalah pertikaian yang kuat. "Duan Gang, biarkan aku menembus cangkang kura-kuramu hari ini." Bu Xingkai memegang tombak hitam dan menunjuk ke arah Duan Gang, menunjukkan ketajaman dan dominasinya. "Jika kamu memiliki kemampuan, cobalah." Duan Gang bertubuh tinggi dan kuat, dengan otot yang menonjol, dia terlihat seperti ahli pelatihan tubuh. "Bunuh, seni senjata pemecah formasi." Bu Xingkai bergegas menuju Duan Gang, tombaknya menembus, dan bayangan tombak muncul di seluruh langit, mengenai Duan Gang. Perlindungan tubuh kura-kura yang misterius. Duan Gang berteriak dengan lembut, tubuhnya bersinar, dan 5 perisai seperti cangkang kura-kura terbentuk di sekeliling tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengenakan sarung tangan Lingbing di tangannya, dan meraih Bu Xingkai, cakar tajamnya seperti pisau.
Begitu mereka bertarung, keduanya memulai pertempuran sengit. Serangan Bu Xingkai terus berlanjut seperti badai dahsyat. Namun, pertahanan Duangang kedap udara. Setiap kali tombak Bu Xingkai menembus Duangang, ia dihadang oleh perisai berbentuk cangkang kura-kura di sekeliling tubuhnya. Untuk sementara, keduanya tidak bisa dibedakan. Murid-murid dari 4 halaman semuanya memperhatikan dengan seksama. Terlalu kuat, apakah ini 4 kekuatan teratas dalam daftar perunggu? Pang Xi tercengang, dan terus bergumam di mulutnya. Kakak Luming, menurutmu siapa yang bisa menang? Pang Xi tiba-tiba bertanya. Bab 122 Dua jenius jauh di depan. Luming menyortir pikirannya, dan berkata, keduanya telah berlatih cara tubuh fisik. Di antara mereka, tubuh fisik Duangang seharusnya mencapai kesempurnaan yang mencengangkan dari peringkat kedua, sedangkan Bu Xingkai adalah master dari peringkat kedua. Peringkat. Xingkai pasti akan menang, atau Bu Xingkai jika ada gerakan pembunuh, itu akan segera menang. Mulan menatap Luming dengan sedikit terkejut, dan berkata, Luming, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Lihat, Bu Xingkai adalah tentang untuk menggunakan jurus unik. Pada saat ini, di platform pertempuran, Bu Xingkai melompat, tubuhnya terbang lebih dari 20 meter ke udara, dan kemudian tombaknya mengarah ke bawah, dan orang-orang bergegas ke satu, menusuk ke arah Duangang. Bornaga beracun! Bu Xingkai berteriak pelan, dan dalam proses turun, tombak panjang itu benar-benar berputar cepat dengan ujung tombak sebagai pusatnya. Secara tidak jelas, naga jahat hitam terlihat muncul, dengan kekuatan yang mencengangkan. Perlindungan tubuh kura-kura misterius, semuanya tak terkalahkan. Duangang meraung, menjalankan kekuatan magis perlindungan tubuh dengan seluruh kekuatannya. Total 5 perisai berbentuk cangkang kura-kura menutupi tubuhnya sepenuhnya. Ledakan! Terdengar raungan yang menghancurkan bumi, cahaya hitam dan cahaya kuning, yang hampir menenggelamkan platform pertempuran. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh dengan cepat meluncur mundur, batuk seteguk darah. Ini Duangang. Tapi Bu Xingkai berdiri dengan bangga memegang tombak panjang, tidak ada yang terjadi kecuali nafasnya yang berat. Bu Xingkai menang. Semua orang menghela nafas, terutama para murid Akademi Xuanwu, mereka semakin menghela nafas. Duangang dikalahkan oleh Bu Xingkai, sepertinya mustahil untuk masuk ke 3 besar. Kali ini, Bu Xingkai Sheng, nah, babak pertama hari ini sudah berakhir, kalian istirahatlah, baru saja kalian mengeluarkan darah, aku akan memberimu pil pembekuan, yang dapat memulihkan kekuatan darah segera. Mungkin, lalu lanjutkan putaran kedua kompetisi. Wasit mengumumkan. Hati Luming tergerak, sekte pedang Xuanyuan benar-benar bersedia untuk kompetisi ini, dan bahkan mengeluarkan pil pengental darah. Chongyaling Blood Pill, setelah meminumnya, dapat memulihkan kekuatan darah dalam waktu singkat, membiarkan darah pecah lagi, yang sangat berharga. Bahkan yang tingkat terendah, yang dapat memulihkan darah seorang seniman bela diri, sangat mahal, dan sangat sulit untuk disempurnakan, sehingga secara alami sangat langka. Sekitar setengah jam kemudian, putaran kedua kompetisi dimulai. Pertandingan 1, Cheng Feiluan versus Huo Yirong. Pengumuman wasit. Semangat semua orang terangkat. Di antara 10 besar, hanya ada 2 wanita, yang tidak menyangka akan cocok sekarang. 2 sosok ramping melayang ke platform pertempuran. Keduanya sangat cantik, dan mereka dikenal sebagai salah satu dari 10 wanita cantik dari sekte pedang Xuanyuan berdiri di panggung yang sama seperti pemandangan yang indah. Senior Sister Huo, tolong! Junior Sister Cheng, tolong! Keduanya saling mengepalkan tangan dan kemudian bertarung bersama. Senjata Cheng Feiluan adalah pedang, dan darahnya adalah burung roh api, jadi ilmu pedangnya adalah ilmu pedang yang dikaitkan dengan api, dan energi pedang meledak dan sangat panas.
Zhuo Yirong menggunakan cambuk lunak sepanjang 3 meter, dan darahnya adalah 1000 mesin fine tanaman, yang saling melengkapi dengan sempurna. Cambuk lembut di tangannya selalu berubah, membuat orang terpesona. Kedua yang kurus itu bahkan bolak-balik melintasi arena pertempuran, seperti dua kupu-kupu menari, enak dipandang. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar lusinan gerakan. Pada akhirnya, karena api Cheng Feiluan menahan Zhuo Yirong tetap kalah. Tidak banyak perubahan dari peringkat sebelumnya di daftar perunggu. Di masa lalu, peringkat pada daftar perunggu disimpulkan oleh para tetua dari sekte pedang Suanyuan berdasarkan catatan pertarungan semua orang, serta kekuatan bertarung dan keterampilan seni bela diri mereka yang biasa. Saya harus mengatakan, ini sangat akurat. Babak kedua, Duan Muchen versus Dong Che. Di babak ini, tidak ada ketegangan. Dong Che dengan gigih menahan lebih dari selusin jurus, namun masih kalah. Pertandingan ketiga, Zhang Muyun versus Bu Xingkai. Ini adalah puncaknya. Zhang Muyun, peringkat pertama, menghadapi Bu Xingkai, yang peringkat ketiga. Zhang Muyun, mengenakan kemeja putih, selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, selembut batu giok. Tapi begitu dia bergerak, energi pedang mengguncang langit, dan cahaya pedang bersinar melintasi 90 negara, seperti peri pedang. Meskipun Bu Xingkai sangat kuat, dia mencoba yang terbaik dan masih gagal melewati 10 jurus. 8 pukulan, hanya kalah 8 pukulan. Dan Zhang Muyun tidak berdarah sama sekali. Kuat, terlalu kuat, Zhang Muyun hampir tak terkalahkan. Sekarang semua orang menantikan pertarungan antara Duan Muyunyang dan Zhang Muyun, mungkin hanya Duan Muyunyang yang bisa bersaing dengan Zhang Muyun. Pertandingan keempat, Duan Muyunyang versus Ling Kong. Itu adalah adegan penting lainnya, dan suasana penonton menjadi lebih antusias. Karena ini adalah duel lain antara dua raja pendatang baru, keduanya dari Akademi Harimau Putih. Ling Kong, apakah kamu dan aku masih harus bertarung? Kamu harus tahu bahwa kamu bukan lawanku, kata Duan Muyunyang dengan ringan sambil memegang pedang di tangannya. Hahaha, Duan Muyunyang, kapan kamu melihatku menyerah tanpa perlawanan? Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Yun bergegas membunuh. Kalau begitu aku akan memenuhimu. Duan Muyunyang berkata dengan acuh tak acuh, dan begitu kata-kata itu jatuh, pedang itu terhunus. Dengan pedang terhunus, itu adalah geng pedang yang melonjak. Bersenandung. Geng pisau, panjangnya lebih dari 10 meter, menebas ke arah langit. Dengan raungan di udara, seperti binatang buas, batang besi itu mengeluarkan suara gemuruh yang keras, dan menghantam ke arah cahaya pedang. Dengan suara keras, platform pertempuran bergetar, sosok Ling Kong sedikit bergetar, dan serangan itu diblokir. Namun, serangan Duan Muyunyang seperti air yang membuka gerbang, bergelombang dan terus-menerus, mengalir deras menuju langit. Cahaya pedang yang mendominasi, satu demi satu, sepertinya tidak ada habisnya. 8 pukulan, seperti kemenangan Zhang Muyun atas Bu Xingkai. Dengan hanya 8 pukulan, Ling Kong dikalahkan dan dipotong dari platform pertempuran dengan 1 pisau. Itu terlalu kuat. Di antara 10 besar, Duan Muyunyang dan Zhang Muyun jauh di depan, dan sulit bagi yang lain untuk bertarung satu sama lain. Itu tergantung pada mereka berdua. Mungkin mereka bisa melakukan pertempuran yang mengejutkan. Murid-murid dari halaman keempat berdiskusi dengan penuh semangat. Pertandingan kelima, Lu Ming versus Duan Gang. Pada saat ini, wasit mengumumkan pertandingan kelima. Inilah pertempuran antara Lu Ming dan Duan Gang. Ini tentang kepemilikan terakhir dari 5 besar. Kekuatan pertempuran dengan Ling Kong akan sulit untuk menembus pertahanan Duan Gang,
kecuali dia memiliki gerakan unik lainnya. Ini tapi sulit dikatakan, tidakkah kamu melihat bahwa Lu Ming tidak meledak dengan darah? Ini benar. Aku hampir lupa. Di tengah diskusi, Lu Ming melangkah ke atas panggung. Duan Gang, seperti menara besi, berdiri di depan Lu Ming. Saat ini, wajah Duan Gang sedikit bermartabat. Sekarang, dia tidak lagi berani meremehkan Lu Ming. Dia tahu bahwa dia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, dia akan dikalahkan oleh Lu Ming. Bab 123 Rentetan Kemenangan Tak Terbendung. Saudara muda Lu, tong! Tong! Keduanya mengepalkan tangan. Ledakan! Kemudian, Duan Gang menginjak tanah dengan keras, tubuhnya yang tinggi seperti kereta, bergegas menuju Lu Ming dengan angkuh. Duan Gang adalah petarung jarak dekat yang kuat, jadi dia harus mendekat. Gang Huo Ganjues Machine Armor. Begitu dia bergerak, Lu Ming menggunakan jurus menghancurkan baju besi. Jurus ini memiliki daya tembus yang sangat kuat, kedua setelah jurus terakhir, hancurkan. Perisai kura-kura misterius. Tanpa ragu, Duan Gang menunjukkan seni bela diri defensifnya, dan 5 perisai berbentuk cangkang kura-kura muncul. Bung-bung. Tombak itu menembus salah satu perisai, dan itu benar-benar membuat suara benturan emas dan besi. Lu Ming merasa tombak itu telah ditusuk di atas gunung besi, dan tombak itu ditekuk menjadi bentuk busur. Lu Ming menggunakan elastisitas tombak untuk melayang ke belakang. Sungguh pertahanan yang kuat. Lu Ming mengagumi di dalam hatinya. Sedikit yang mereka tahu, kejutan di hati Duan Gang lebih kuat darinya. Dia hanya merasa bahwa dia akan menembus pertahanan dengan tombak Lu Ming. Apakah ini gerakan unik Lu Ming? Jika tidak, itu terlalu kuat, bahkan lebih kuat dari serangan Bu Xingkai, pikir Duan Gang kaget, tapi dia terus berlari ke arah Lu Ming. Tangannya seperti cakar elang, dan dia meraih lebih dari selusin cakar tajam berturut-turut. Tarian api! Lu Ming mengguncang tombaknya, dan sekuntum bunga api muncul, mengalahkan cakar Duan Gang. Setelah itu, lebih dari selusin bunga api berjatuhan di pelindung tubuh Duan Gang, menyebabkan riak kecil. Longsor! Lu Ming memanfaatkan momentum itu dan melompat, melemparkan tombaknya ke Duan Gang. Ledakan! Tombak mengenai perisai Duan Gang, mengirimkan getaran yang kuat. Kulit Duan Gang berubah drastis, dan tubuhnya mundur dengan kuat, mengambil 5 atau 6 langkah berturut-turut sebelum dia berdiri diam. Mundur, Duan Gang mundur, sangat kuat. Aku merasa serangan Lu Ming lebih kuat daripada saat dia bertarung melawan Ling Kong kemarin. Ya, apakah dia menyembunyikan kekuatannya kemarin? Luar biasa. Di tribun, Ling Kong Tere ada cahaya mengerikan di matanya, dan dia berbisik di mulutnya, orang ini, keterampilan bela diri kemarin jelas berada di tingkat keempat, dan hari ini dia telah mencapai tingkat kelima. Mungkinkah dia menerobos tadi malam? Apakah itu tidak mungkin? Lan Yu. Duan Gang setelah mundur, Lu Ming kemudian melepaskan serangan dengan jangkauan terbesar, menangkap bulan. Setengah bulan terbentuk dan menghantam perisai tubuh Duan Gang dengan keras. Menabrak. Duan Gang mundur lagi. Mengejar listrik. Kemudian, senjata manusia itu bergabung menjadi satu, secepat kilat, dan tiba dalam sekejap. Tembakan ini membuat perisai Duan Gang bergetar lagi. Ah! Teriak Duan Gang, meninju beberapa kali berturut-turut, bergegas menuju Lu Ming, dan berteriak, Lu Ming, kamu memiliki jurus unik, gunakan secepat mungkin, itu tidak akan merusak pertahananku ya. Di awal kompetisi, dia ditekan dan dipukuli oleh Lu Ming. Dia sangat dirugikan. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak bisa mendekati Lu Ming. Tidak mungkin menang. Jika dia ingin kalah, dia mungkin juga kalah. Oke,
maka itu akan seperti yang kamu inginkan. Hancurkan! Energi asli Lu Ming melonjak, bergegas menuju tombak, dan semua berkumpul di ujung tombak. Memanggil! Seperti sambaran petir, tombak terbang melintasi langit, dan sekali lagi menembus perisai Duangang. Ledakan! Dalam sekejap, Zenki di ujung tombak meletus seperti gunung berapi yang terakumulasi selama ribuan tahun, dengan kekuatan penghancur yang dahsyat dan mencengangkan. Kartu menghapus! Pelindung tubuh Duangang retak, lalu meledak dengan satu sentuhan. Kemudian Duangang menjerit, dan tubuhnya terbang jauh, berlumuran darah. Panggilan! Setelah Duangang terbang keluar, semua murid Akademi keempat menghela nafas panjang. Lu Ming menang, dia masuk 5 besar, dia sudah stabil. Aku tidak tahu siapa yang lebih kuat, dia atau Bu Xingkai. Namun di area halaman Suzaku, sorakan yang menggemparkan keluar. Karena dengan Lu Ming mengalahkan Duangang, dalam kompetisi ini, Akademi Suzaku tidak akan berada di bawah apapun yang terjadi. Di panggung pertempuran, Duangang bangkit dan berkata dengan senyum masam, "Saudara laki-laki Lu Ming benar-benar kuat, saya yakin akan kekalahan." Tubuh fisiknya sangat kuat, dia tidak terlalu banyak menderita cedera, dan dia akan segera pulih. "Kakak Duan sopan," Lu Ming berkata sambil tersenyum. Dalam pertandingan ini, Lu Ming menang. Babak kedua selesai, dan babak ketiga akan diadakan nanti. Wasit mengumumkan. Segera, babak ketiga dimulai. Babak ini, lawan Lu Ming adalah Duan Muchen. Lu Ming tidak memiliki ketegangan melawan Duan Muchen, Lu Ming menekan Duan Muchen sepenuhnya dan menang dengan selusin gerakan. Adapun yang lainnya, siapapun yang menemui Sang Muyun dan Duan Muyunyang langsung menyerah. Karena tidak perlu bertarung, lebih baik cadangan kekuatan untuk pertandingan selanjutnya. Di babak keempat, Lu Ming menang dengan mudah melawan Dong Che tanpa keraguan. Di babak ini, Ling Kong menghadapi Bu Xingkai. Pertarungan antara keduanya sangat sengit, dan mereka bertarung ratusan jurus. Pada akhirnya, Bu Xingkai lebih baik dan mengalahkan Ling Kong. Di babak kelima, Lu Ming menghadapi Bu Xingkai. Kompetisi ini menyebabkan kegemparan di penonton. Karena pertandingan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan memperebutkan tempat ketiga. Jika Lu Ming menang, maka hampir tidak ada masalah bagi Lu Ming untuk merebut tempat ketiga. Jika Bu Xingkai menang, maka tempat ketiga adalah Bu Xingkai. Dan keduanya menggunakan senjata yang lebih masuk akal. Di platform pertempuran, keduanya berdiri saling berhadapan, masing-masing memegang tombak panjang di tangan mereka. Lu Ming, kamu dan aku akan memutuskan hasilnya dengan satu gerakan, bagaimana? Bu Xingkai berkata dengan suara yang dalam. Oke, itu yang aku inginkan. Lu Ming tersenyum. Satu tembakan menentukan hasilnya? Semua orang di lapangan terkejut sesaat, dan kemudian menonton dengan lebih bersemangat. Tembakan untuk menentukan hasil lebih berbahaya, tetapi juga lebih mengasyikkan. Ledakan! Ledakan! Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari keduanya, dan aura itu berpotongan, dan keduanya keluar bersamaan. Bor naga racun! Hancurkan! Keduanya melakukan trik mereka hampir bersamaan. Kedua bayangan senjata itu langsung memotong kekosongan dan bertabrakan bersama. Seperti dua bintang bertabrakan, di panggung pertempuran, dengan titik temu kedua tombak sebagai intinya, dua warna muncul. Yang satu berwarna merah menyala dan yang lainnya berwarna hitam. Kedua warna itu berbeda dan tidak saling mengalah. Namun kebuntuan hanya berlangsung sesaat, tiba-tiba, sisi merah menyala, seperti gunung berapi yang meletus, memuntahkan energi yang kuat, langsung menekan sisi hitam. Menabrak! Sesosok terbang dari kejauhan dan jatuh dengan keras ke tanah, tidak diragukan lagi itu adalah Bu Xingkai.
Bu Xingkai kalah, dan lukanya jauh lebih serius daripada Duan Gang sebelumnya. Sentuh! Dekan Akademi Macan Putih menampar kursi itu dengan keras, dengan ekspresi muram. Kepala sekolah Akademi Suzaku tertawa. Lu Ming menang! Wasit mengumumkan. Lu Ming ketiga, tidak ada ketegangan. Ya Tuhan, bukankah Lu Ming memecahkan rekor Feng Wuji? Itu terlalu menakutkan. Seorang jenius yang lebih kuat dari kakak senior Feng Wuji telah bangkit. Sulit dikatakan, menjadi kuat sekarang bukan berarti menjadi kuat di masa depan, akan ada lebih banyak kesulitan di masa depan. Setelah dewasa, prestasinya biasa-biasa saja. Cukup mengejutkan. Bab 124 Pertikaian Puncak. Aku tidak bisa melihat orang ini. Apakah dia benar-benar ingin menjadi yang pertama? Wajah Mulan benar-benar berubah menjadi senyuman. Sementara itu, Pang Xi dan Hua Qi gemetar karena kegirangan, tidak mampu berbicara. Kemudian, kompetisi dilanjutkan. Setelah putaran kelima, itu adalah putaran keenam. Di babak keenam, Lu Ming menghadapi Ling Kong. Lu Ming dan Ling Kong sudah bertarung kemarin, jadi tidak perlu bertarung lagi, Ling Kong menyerah begitu saja. Dalam 6 ronde, hanya ada 3 orang yang mempertahankan kemenangan penuh. Zhang Muyun, Duan Muyunyang, Lu Ming. Pada saat ini, situasinya berangsur-angsur menjadi jelas. Pertama dan kedua, Zhang Muyun dan Duan Muyunyang, ketiga, Lu Ming, dan keempat, harus Bu Xingkai. Kata kelima dan keenam harus antara Ling Kong dan Duan Gang. Dalam hal yang terakhir, Dong Che hampir ke-10, tidak ada ketegangan, dan perbedaannya tidak boleh terlalu besar. 3 putaran tersisa. Fokus semua orang tertuju pada Zhang Muyun dan Duan Muyunyang, yang akan memenangkan tempat pertama. Tentu saja, ada juga Lu Ming, bisakah Lu Ming melawan 2 yang pertama? Berapa banyak gerakan yang bisa Anda tolak? Perhatian semua orang tertuju pada poin-poin ini. Untuk mengantisipasi semua orang, ronde ke-7 dimulai. Di game pertama ronde ke-7, Folly menghadapi Duan Gang. Pertarungan ini bisa dikatakan sebagai pertarungan terpanjang dan terhebat sejak kompetisi. Keduanya adalah tipe kekerasan, membombardir dengan liar di medan perang, seperti 2 monster yang bertarung. Ada ratusan gerakan dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya Duan Gang yang menang karena kegilaan monster Folly. Di babak kedua, Lu Ming menghadapi Zhuo Yirong. Zhuo Yirong mengaku kalah. Pertandingan ketiga akhirnya menghadirkan duel terpenting, dan juga yang paling dipedulikan semua orang. Zhang Muyun menghadapi Duan Muyunyang. Duel puncak antara keduanya dipentaskan lebih cepat dari jadwal, dan mereka bertemu di ronde ke-7. 1 timur dan 1 barat, 2 sosok melangkah ke platform pertempuran. Dalam sekejap, penonton meledak. 1 pedang pertama, 1 pisau pertama, peringkat pertama dan kedua dalam daftar perunggu. Duel antara keduanya membangkitkan darah di hati para pejuang muda. 2 orang di atas panggung. Zhang Muyun, setahun yang lalu, aku dikalahkan olehmu. Ini memalukan bagiku, Duan Muyunyang. Sekarang, aku ingin merebut kembali kejayaanku dan menginjakmu di bawah kakiku. Tatapan Duan Muyunyang seperti harimau, sangat mendominasi. Bahkan di hadapan Zhang Muyun, dia masih sombong dan mendominasi, ini adalah karakter alami, dia bisa dibilang mendominasi. Tapi Zhang Muyun lebih seperti raja, dengan postur naga dan harimau, matanya seperti bintang, dan dia selalu memiliki senyum lembut di wajahnya, berkata, Duan Muyunyang, kamu kalah dariku tahun lalu, dan Anda tidak memiliki kesempatan tahun ini, dan Anda tidak akan melakukannya di masa depan. Jika ada kesempatan, jarak di antara kita hanya akan tumbuh semakin jauh. Suara Zhang Muyun tenang dan lembut, tetapi penuh dengan kepercayaan diri yang tak tertandingi.
Jika orang biasa berani mengatakan itu, semua orang akan berpikir bahwa dia sombong, sombong dan sombong. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut Zhang Muyun, tidak ada yang merasa bahwa dia sombong dan sombong, tetapi merasa bahwa dia mengatakan sebuah fakta. Karena dia berhak mengatakannya. Sudah kubilang ambil kembali kalimat ini, ambillah. Duan Mu Yunyang berkata dengan dingin. Ledakan! Aura yang kuat meletus dari tubuh Duan Mu Yunyang, dan dia tidak bergerak di atas kepalanya. Ada pedang sepanjang beberapa meter yang terkondensasi penuh dengan energi sejati, memotong udara, dan membunuh Zhang Muyun. Bang! Ada suara pedang, dan di atas kepala Zhang Muyun, pedang besar juga terbentuk, dan dipotong ke depan. Ledakan! Ketika pedang bertemu, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya pedang terangsang, dan mereka menembak ke segala arah. Paf engah-engah. Energi pedang dan energi pedang ditembakkan dengan padat di tanah, jika bukan karena banyaknya prasasti yang terukir di tanah, itu sudah penuh dengan lubang. Ini hanya ujian, tapi sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Hancurkan seni pedang, miling. Pedang Duan Mu Yunyang keluar dari sarungnya, seperti monster yang menembus belenggu dan muncul kembali di dunia. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya mampu menembus kekosongan, dan memotong ke arah Zhang Muyun. Bang! Nyanyian pedang terdengar, sosok Zhang Muyun tidak bergerak, tetapi pedang panjang itu keluar dari sarungnya. Segera setelah pedang itu terhunus, ujung yang tajam dan kejam memenuhi udara, dan seluruh dunia tampaknya diselimuti oleh energi pedangnya. Fiuh! Ada sedikit suara menusuk di udara. Jika Anda tidak mendengarkan dengan cermat, Anda tidak dapat mendengarnya. Kilatan cahaya pedang menyala, dan ditembakkan sebelum suaranya keluar. Ledakan! Energi pedang ini tidak sekuat pancaran pedang Duan Mu Yunyang, tapi mengalahkan pancaran pedang Duan Mu Yunyang dalam satu pukulan. Menghancurkan seni pedang, menghancurkan langit! Teriak Duan Mu Yunyang. Saat pisaunya dipotong, Duan Mu Yunyang terdiam, tanpa emosi. Orang-orang kejam, dan pisau bahkan lebih kejam, beberapa hanya ganas tanpa henti, memenggal kepala semua yang ada di dunia. Ilmu pedang 4 musim, penuh musim semi, hancurkan! Suara samar keluar, Zhang Muyun menusuk dengan pedang, dan dalam sekejap, ratusan aura pedang muncul di langit, aura pedang padat, seperti hujan musim semi, meliputi hukum pisau Duan Mu Yunyang. Jika teknik pedang Duan Mu Yunyang melambangkan kehancuran, maka teknik pedang Zhang Muyun melambangkan vitalitas dan harapan. Aliran energi pedang seperti setetes hujan musim semi, meskipun setiap tetes tidak kuat, tetapi ketika digabungkan bersama, kekuatannya tidak ada habisnya. Cahaya pedang dan energi pedang menghilang di udara. Luar biasa, sungguh luar biasa. Seni bela diri kelas rendah tingkat Xuan Zhang Muyun dan Duan Mu Yunyang telah dikembangkan ke tingkat tertinggi. Manusia dan seni bela diri adalah satu. Sungguh menakjubkan bahwa tubuh manusia keduanya berada di peringkat kedua. Darah keduanya ada di peringkat ke-6. Kekuatan tempur semacam ini benar-benar melampaui level seorang seniman bela diri. Tidak masalah untuk membunuh seorang seniman bela diri hebat biasa di tingkat pertama. 2 jenius di daftar perunggu? Sungguh menakjubkan. Mata Lu Ming berbinar, dan dia menghela nafas dalam hati. Di sebelahnya, Mulan melirik Lu Ming dan berkata, bagaimana? Ini adalah kekuatan Zhang Muyun dan Duan Mu Yunyang. Melihat kekuatan mereka, apakah kamu masih memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan tempat pertama? Kata Lu Ming, mengungkapkan senyum penuh arti. Orang ini? Berpura-pura mendalam. Mulan merasa sedikit bingung tentang Lu Ming, bertanya-tanya apakah yang dia katakan itu benar atau tidak. Menghancurkan seni pedang, menghancurkan dunia. Duan Mu Yunyang meraung marah, memotong 18 pedang dalam sekejap. 18 bilah bersinar,
masing-masing sangat menakutkan. Poin kuncinya adalah lintasan setiap potongan tidak menentu, seperti kuda liar yang berlari bebas, melompat secara vertikal dan horizontal, sulit dipahami. Ilmu pedang 4 musim, musim panas yang panas. Nyanyian pedang terdengar, dan cahaya pedang muncul di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan, seperti putaran matahari. Cici. Putaran matahari ini sebenarnya terus-menerus menembakkan seberkas energi pedang, padat, tidak peduli seberapa tak terduga cahaya pedang Duan Muyunyang, tetapi di bawah energi pedang ini, mereka semua runtuh satu demi satu. Angin musim gugur suram. Segera setelah itu, Sang Muyun melakukan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, medan perang tampak sunyi, semuanya sunyi, dan angin musim gugur suram. Cahaya pedang layu melintas di langit, memotong ke arah Duan Muyunyang. Ledakan! Dengan raungan, Duan Muyunyang mundur dengan cepat. Bab 125 Kekuatan Emas. Duan Muyunyang mundur, Sang Muyun masuk. Dong Le Zhen Shen. Sang Muyun langsung menebas 9 pedang, seperti guntur, dan 9 pedang guntur itu meledak ke arah Duan Muyunyang. Hancurkan dunia! Duan Muyunyang meraung, dan cahaya pedang pucat melesat ke langit, melawan dengan seluruh kekuatannya. Setelah cahaya memudar, Duan Muyunyang mundur dengan cepat, dan noda darah yang dalam muncul di bahunya. Duan Muyunyang, seperti yang aku katakan, kamu bukan lawanku. Zhang Muyun, berpakaian putih seperti salju, melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dengan kultivasi mereka berdua, selama mereka mau, mereka dapat menembus ranah seniman bela diri hebat dalam sekejap mata, dan tidak akan ada hambatan di ranah seniman bela diri hebat, dan mereka dapat menembus semua jalan. Lagi pula, akumulasi terlalu kuat. Seorang murid tingkat perak yang kuat menghela nafas. Hahaha, Zhang Muyun, apakah kamu pikir kamu akan menang? Ambil langkah terakhirku. Pengorbanan darah? Duan Muyun yang tertawa, dan darah dari lukanya menyembur keluar, berkumpul menjadi pisau darah di udara. Potong! Duan Muyun yang melambaikan tangannya, dan pisau darah berubah menjadi seberkas darah, dan memotong ke arah Zhang Muyun. Mata Zhang Muyun bergerak, dan cahaya pedang meraung, mengenai pisau darah. Tetapi pada saat ini, pisau darah tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan kemudian kabut darah memadat dan berubah menjadi macan darah, bergegas menuju Zhang Muyun. Memanggil! Memanggil! Zhang Muyun mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang terbang keluar, menghancurkan macan tutul darah, tetapi setelah macan tutul darah bubar, mereka berubah menjadi kabut darah, dan kemudian memadatkan kembali macan darah, seolah tak ada habisnya. Sungguh teknik rahasia yang aneh, apakah ini kartu truf Duan Muyunyang? Aku belum pernah mendengar bahwa Duan Muyunyang mengetahui teknik rahasia ini sebelumnya. Sepertinya selama periode waktu ini, dia telah berpetualang. Mungkinkah Zhang Muyun akan kalah? Hahaha. Zhang Muyun, trik membunuh darah ini dirancang khusus mereka yang berurusan denganmu, hari ini, kamu akan kalah. Duan Muyunyang tertawa liar. Duan Muyunyang, saya pikir Anda memiliki beberapa keterampilan. Teknik rahasia hanyalah cara kecil. Ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, teknik rahasia ini tidak akan berpengaruh. Izinkan saya memberitahu Anda, apa cara yang hebat, hancurkan. Dengan setelah Zhang Muyun selesai berbicara, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul darinya. Momentum, yang sangat tajam, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan meledak tiba-tiba. Benar, itu, potensial. Desir! Desir! Pada saat ini, sosok besar dari 4 halaman, seperti 4 kepala sekolah, tetua berjubah perak,
dan tetua berjubah emas tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka. Selain kepala, tapi di mata kepala, dua lampu terang juga meledak. Potensi adalah potensi emas. Zhang Muyun benar-benar memahami potensi. Pai pedang Suanyuan saya, ada satu lagi jenius sejati. Para tetua berjubah perak berteriak dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata tetua Yin Pao, para murid yang tidak tahu mengapa itu terkejut. Murid tingkat perunggu, termasuk sebagian besar murid tingkat perak, belum memahami Shi, tetapi mereka kurang lebih telah mendengarnya mengetahui kekuatan Shi, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Cici. Kekuatan emas tidak terkalahkan dan sangat tajam. Begitu, momentum, emas keluar, semuanya rusak, dan dalam sekejap, macan tutul darah di sekitar Zhang Muyun hancur satu demi satu, tidak dapat memadat lagi. Tapi Duan Mu Yunyang menjerit, dan mundur lebih dari selusin berturut-turut, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Hahaha, Zhang Muyun, aku tidak berharap kamu memahami kekuatan. Aku kalah, dan aku tidak akan dianiaya. Duan Mu Yunyang tersenyum pahit, wajahnya menunjukkan ekspresi dekaden tanpa jejak. Apa yang dikatakan Zhang Muyun benar, teknik rahasia hanyalah jalan kecil, dan potensi adalah cara yang hebat. Semakin cepat Anda memahami potensi, itu akan sangat membantu di masa depan. Zhang Muyun mampu memahami kekuatan pada tingkat seorang seniman bela diri yang menunjukkan bahwa bakatnya jauh di atasnya. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa mengejar Zhang Muyun seumur hidupnya. Pada saat ini, dia kehilangan semua semangat juang. Yunyang, apa yang kamu lakukan? Prajurit melawan langit. Hanya ketika kamu memiliki keinginan untuk bertarung lebih dan lebih berani kamu dapat mencapai puncak seni bela diri. Kamu masih belum bangun. Kepala Akademi Macan Putih tiba-tiba teriak. Suara minum seperti guntur, dan meledak di telinga Duan Mu Yunyang. Duan Mu Yunyang sangat pintar sehingga dia tiba-tiba terbangun dan berkeringat dingin. Situasinya barusan sangat berbahaya, jika dia tidak bangun tepat waktu, pikirannya mungkin akan rusak, jalur seni bela dirinya akan hilang, dan akan sulit baginya untuk maju lagi. Inilah yang disebut setan batin. Terima kasih, Din. Duan Mu Yunyang membungkuk kepada Dekan Bai Huan, lalu menatap Zhang Muyun, matanya kembali mendominasi, dan berkata, Zhang Muyun, cepat atau lambat, aku akan menyusulmu, aku pasti akan menangkapmu ikut denganmu. Aku akan mengambil kembali kemuliaan yang menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan turun dari platform pertempuran. Babak ini, Zhang Muyun menang. Mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Wasit mengumumkan. Permainan berlanjut. Namun setelah pertempuran puncak barusan, beberapa game berikutnya tidak lagi dapat membangkitkan minat semua orang. Di mata kebanyakan orang, hasil dari kompetisi besar ini sudah keluar, juara pertama pasti Zhang Muyun, dan juara kedua Duan Mu Yunyang, meski masih ada dua babak, tidak ada ketegangan. Tidak lama kemudian, ronde ke-7 selesai, istirahat diambil, dan ronde ke-8 dimulai. Di 4 game pertama tidak banyak perubahan, karena hasilnya sudah diharapkan semua orang, dan tidak ada perubahan. Pertandingan kelima, Lu Ming versus Duan Mu Yunyang. Wasit mengumumkan personel untuk pertandingan kelima. Semangat semua orang terangkat sedikit. Akhirnya giliran Lu Ming yang berhadapan dengan Duan Mu Yunyang. Sebelumnya, ketika Lu Ming menampar anggota keluarga Duan Mu berturut-turut, Duan Mu Yunyang melepaskannya, mengatakan bahwa akan tidak enak dilihat jika Lu Ming kalah. Lu Ming juga menanggapi dengan paksa, keduanya belum bertarung, percikan api sudah beterbangan. Sekarang setelah mereka akhirnya bertemu, apa hasilnya? Berapa banyak gerakan yang bisa diblokir Lu Ming? Apakah dia akan disalahgunakan dengan buruk?
keduanya melangkah ke atas panggung dan berdiri saling berhadapan. Lu Ming, akhirnya giliran kita. Kata-kataku sebelumnya masih diperhitungkan. Jika kamu tidak cepat menyerah, kamu akan kalah, jelek. Suara Duanmu Yunyang dingin, masih sangat mendominasi. Sangat buruk untuk kalah? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Kamu benar-benar kalah jelek sebelumnya, itu sangat tidak senonoh, dan hatimu seni bela diri hampir runtuh. Lu Ming tersenyum tipis apa yang dia katakan mengacu pada pertempuran Duanmu Yunyang sebelumnya dengan Zhang Muyun. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menyebutkan masalah ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu bisa diselesaikan tanpa menjadi jelek. Wajah Duanmu Yunyang menjadi sangat dingin, sedingin samudra Arktik, dengan niat membunuh di matanya berkedip-kedip, tidak terselubung. Duanmu Yunyang memiliki niat membunuh, dan sekarang Lu Ming dalam masalah. Lu Ming menjadi sedikit marah. Saat ini, Duanmu Yunyang seharusnya tidak terlalu terprovokasi. Bahkan telapak tangan tidak mudah untuk campur tangan dalam sekte. Konsekuensi Lu Ming akan mengkhawatirkan. Beberapa murid menggelengkan kepala, berpikir bahwa langkah Lu Ming benar-benar tidak bijaksana, dan sebaliknya, kemarahan Duanmu Yunyang akan muncul. Kenapa mengganggu? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.